Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih seputaran keutamaan, fadilah, keistimewaan, kelebihan salat dan hal-hal yang berkaitan dengan salat. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu hasanan. Hadis daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jabir merupakan salah seorang sahabat senior Rasulullah. Jabir mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu hasanan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai salat subuh, tarabba'a, maka kemudian Rasulullah duduk. Tarabbu' itu ya seperti duduk iftirash atau duduk tawarruk. Tarabbu', jadi kakinya melipat seperti ini, seperti duduk tahiyat awal. Jadi selesai Rasulullah salat subuh, kemudian Rasulullah duduk tarabbu', yaitu seperti duduk tahiyat awal, dan itu berlangsung hatta tatlu'a asy-syamsu hasanan, sampai matahari terbit secara benar-benar terbit. Hasanan, benar-benar terbit. Baru Rasulullah bangun dari duduknya itu. Nah, artinya selesai salat subuh, Rasulullah tidak bangun-bangun, tidak beranjak dari tempat duduknya, tidak keluar masjid, dalam keadaan berzikir hingga tatlu asy-syamsu hasanan, matahari telah terbit hasanan, dan terbitnya dalam kondisi hasanan. Apa makna terbit dalam kondisi hasanan? Cahayanya itu sudah semerbak, bukan waktu syuruk. Syuruk itu belum semerbak, baru mulai terbit. Ya, saya ulangi, bukan begitu masuk waktu syuruk, tapi hasanan. Ya, makna hasanan, tulu'an hasanan, wal muradu ayantashira dhau'us syams, sinarnya itu sudah semerbak, bukan baru terbit atau syuruk, bukan. Maka sebenarnya salat sunat yang hari ini banyak dilakukan oleh sebagian orang, begitu lihat jadwal sudah syuruk langsung 2 rakaat. Rasulullah tidak seperti itu caranya, dan tidak bagus solat langsung pas syuruk. Itu matahari, itu waktu tidak boleh solat sebenarnya. Ini mohon diperhatikan ya. Dan ini banyak kedapatan di masjid-masjid
dan orang-orang ahli masjid. Kalau orang enggak ahli masjid, subuh aja enggak, apalagi tunggu sampai terbit matahari di masjid, kan begitu. Jadi ini mohon diperhatikan. Jadi hatta tatlu asyamsu hasanan, sampai matahari itu terbit dengan baik. Hasanan itu hasan, baik. Apa makna terbit dengan baik? Cahayanya itu sudah semerbak. Karena dalam fikih tidak ada salat sunat syuruk. Tidak ada istilah dalam salat fikih itu salat sunat syuruk. Coba buka kitab fikih, tidak ada jenis salat namanya salat syuruk. Yang ada di pagi hari itu namanya salat duha. Cuman yang melakukan ketika matahari baru terbit dan sudah semerbak terbitnya, ya jam-jam 7 lah, itu namanya dia salat duha di awal waktu. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi bagi yang tunggu syuruk, mana tunggu syuruk? Apa sambil berzikir tadi, baca Al-Quran, atau sambil mendengar ceramah, begitu masuk syuruk jangan langsung sholat, tunggu dulu sampai matahari sudah semerbak, cahayanya itu sudah semerbak. Atau sebenarnya itu bisa kita katakan, makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli itu membahas salat begitu matahari telah terbit, itu namanya salat duha di awal waktu. Tidak ada istilah salat syuruk. Ya. Itu yang dimaksudkan oleh hadis, barang siapa yang salat subuh kemudian menetap di masjid sampai terbit matahari, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, maka baginya haji dan umrah taman sempurna pahalanya, 3 kali diulang-ulang. Itu maksudnya apa? Hadis ini yang menjelaskannya, hadis yang kita baca ini. Bagaimana maksudnya sampai terbit matahari? Tatlu asyamsu hasanan, terbitnya sudah betul-betul terbit, betul terbit. Ya bahasa Aceh, hasanannya betul terbit. Jika kalian leh, kamu betul terbit, sangkai terbit, gede, ya nak kira betul lo. Kan begitu kalau bahasa Aceh ya. Nya betul-betul terbitnya ada cahaya, kada. Ya baru. Itu hasanan. Maka hadis inilah kemudian yang menjelaskan tentang salat pagi, salat duha. Mesti matahari itu terbitnya tatlu asyamsu hasanan. Nah, besok subuh coba tes. Waktu syuruk biasanya keluar di sini jam berapa? Hari ini jam berapa tadi? Nah, nanti begitu keluar situ syuruk jam 6 sekian. Nah, coba keluar sedikit dulu, tengok keluar. Matahari sudah hasanan apa belum? Nah, kalau masih, oh ini belum hasanan, belum apa, cara Rasulullah belum dapat, tunggu dulu. Nah, sudah mulai semerbak cahayanya, baru oh ini sudah betul-betul terbit, baru salat 2 rakaat. Dan niatnya sekalian terus usalli sunnata duha. Kalau usalli sunnata syuruk misalnya, dari mana itu? Nah, itu perlu diperhatikan. Karena akhir ini ya, sudah lama alhamdulillah ya, semangat beribadah terus meningkat masyarakat kita di masjid-masjid, dengan ada pengajian subuh, dengan ada safari subuh. Tapi semangat beribadah itu harus diimbangi dengan
ilmu. Sesuatu itu harus diletakkan pada tempatnya. Sesuatu itu ada ilmunya masing-masing, khususnya dalam hal ibadah. Al-aslu fil ibadah haram, karena kaedahnya dalam hal ibadah itu haram melakukan ibadah apapun kecuali ada perintah. Haram melakukan ibadah apapun kecuali ada perintah. Itu dalam hal ibadah, tidak boleh. Ada perintah, laksanakan. Tidak boleh, haram. Tidak boleh buat-buat, tidak boleh tes-tes, tidak boleh. Kalau tidak ada perintah, tidak boleh. Berbeda dengan perkara duniawi, boleh melakukan apapun kecuali ada larangan. Itu dalam hal dunia. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Dalam hal sosial, interaksi apa, itu silahkan lakukan apapun kecuali yang dilarang. Kalau tidak dilarang, makan sesuka hati, makan terus, makan. Mau makan apa silahkan, kecuali ada makanan yang memang diharam, itu baru tidak boleh makan. Babi, anjing, atau binatang-binatang yang bertaring, hewan yang punya kuku pencakar, itu ada larangan. Selain hewan-hewan itu silakan, tidak ada larangan. Nah, ya, atau hewan yang dia hidup sejahtera di dua alam, di laut, di air, dan tidak boleh. Tapi harus betul-betul sejahtera. Jangan seperti kepiting. Kepiting dia memang bisa hidup di air dan di darat. Tapi apakah dia bisa lama di darat? Tidak bisa juga, mati dia. Memang bertahan lama tapi tidak bisa selamanya. Maka kepiting itu bisa dimakan. Jadi kalau dalam hal duniawi itu dasarnya boleh apa saja silakan, selama tidak ada larangan. Itu kaedah dalam hal duniawi. Dalam hal ibadah sebaliknya, tidak boleh melakukan apapun kecuali ada perintah. Baik itu perintah ibadah tentang ibadah maupun tata cara pelaksanaannya. Tidak boleh kita, alah ini saya buru-buru, ini ada kegiatan, saya solat terus sudah masuk syuruk, itu sudah. Tidak bisa. Alah 1 menit lagi tanggung, kau semayang itu deh. Mengkarat pi orang urung pre ba ya gading dak tu habis pisang goreng tu. Tidak bisa. Harus betul-betul sesuai ini. Nah, itu perlu diperhatikan. Maka bagi yang sudah biasa menunggu syuruk, untuk ditambah lagi jedanya. Dengan sudah tahu seperti ini Rasul. Kata Jabir, Rasulullah itu baru bangun, beranjak dari duduk salat subuhnya itu sampai tatlu asyamsu hasanan, matahari sudah benar-benar terbit, ya sudah semerbak cahayanya, baru Rasulullah kemudian beranjak. Dan Rasulullah tidak solat pun, Rasulullah tidak ada solat zuhur di awal waktu. Rasulullah salat duha itu ketika onta-onta yang biasa berjemur di samping Masjid Nabawi itu sudah bangun, tidak sanggup lagi. Atau ketika matahari sudah sejajar dengan tombak, kita taruh tombak, nampak matahari dari jauh sejajar. Sekitar jam-jam 10 pagi Rasulullah salat duha. Dan itu waktu duha paling afdal. Maka oleh karena itu, hal ini sederhana tapi penting untuk diperhatikan. Ya. Jadi yang sudah salat syuruk, yang mengamalkan hadis tadi untuk mendapatkan pahala haji dan umrah, alhamdulillah sudah bagus. Terus istiqamah. Cuman kalau bisa waktunya itu ditambah. Misalnya sudah masuk syuruk, jangan langsung, tunggu dulu.
15 menit atau setengah jam matahari sudah betul-betul semerbak. Artinya pancaran matahari itu walaupun masih kuning sudah betul-betul semerbak, baru solat waktu itu. Namanya salat awal waktu, salat duha di awal waktu. Ini mohon diperhatikan, karena ini banyak sekali yang suruh sampaikan. Kebetulan ini dapat hadis ini, maka kita sampaikan. Karena banyak orang yang melakukannya. Kita heran-heran, kita ini sholat apa ini? Ini pun sembahyang. Di fikih tidak ada, di keterangan tata cara tidak ada, namanya pun tidak ada. Maka hendaklah lebih diperhatikan lagi. Dan ini akan kita sampaikan nanti di momen yang lebih besar, karena sudah banyak yang melakukannya. Nah, kembali ke inti hadis tadi, bahwa Rasulullah SAW setiap selesai salat subuh itu duduk sampai terbit matahari, berzikir, berdoa, terbit matahari baru bangun Rasulullah. Dan itulah salah satu sunnah Rasulullah setiap pagi. Bagi yang Allah berikan kesempatan, jangan dilewatkan, karena kesempatan seperti ini sangat mahal harganya. Tidak semua orang mendapatkannya. Ada orang disibukkan dengan pekerjaan, jangankan jam 7, jam 6 dia harus sudah siapkan dirinya mau masuk kantor, siapkan anaknya sekolah, hanam demeng. Ada orang bahkan sebelum subuh sudah harus antar barang ke pasar, dia berdagang, harus sudah buka toko. Tidak semua dapat nikmat waktu luang di subuh hari itu. Padahal itu waktu yang sangat mahal harganya. Tidak ada waktu yang lebih mahal daripada waktu subuh, waktu pagi itu waktu paling berkualitas. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan oleh Allah waktu luang pada waktu itu. Pada waktu yang sama banyak orang tidak dapat kesempatan itu. Baik yang disibukkan dengan berbagai macam kesibukan, maupun yang memang terlelap. Cak nak budak-budak saja. Budak positif dia nyala macam tu. Tapi bagi yang apakah itu sudah pensiun, atau yang memang dia punya kerja tapi kerjanya sudah sistem tidak harus masuk dari jam pagi, nah, itu artinya Allah memberikan dia kesempatan bagus, itu kesempatan sangat mahal, maka manfaatkan. Kita latih, latih duduk setelah salat subuh, biar enggak bosan kali bawa tasbih, biar ada apa, pegang sambil berzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, apalah, atau sambil baca Al-Quran, atau kalau ada ceramah ya sambil dengar ceramah. Sampaikan kepada penceramah itu, tambah baca sampai temang syuruk misalnya, ya, biar enggak bosan. Kalau enggak sanggup duduk biasa ya bersandar, cuman dikhawatirkan kalau bersandar hilang, ya, ngantuk tidur, ya. Tapi kalau tidurnya pun tidak hilang wudu, aman. Artinya tidurnya tegap ini, ya, itu tidak apa-apa. Begitu terbangun lanjut zikir lagi, artinya wudu dah batal. Nah, itu barang siapa yang diberikan oleh Allah kesempatan itu nikmat yang sangat besar, itu taufik dari Allah. Ya, apalagi kita enggak harus antar anak sekolah lagi, kita pun pekerjaan enggak harus terlalu pagi lagi, ya. Itu nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Dan saya sudah melihat itu. Saya sudah melihat ibadah ulama yang seperti itu. Dulu waktu di Mesir,
di samping rumah kami tinggal itu, di samping kos kami itu ada Masjid As-Salam, namanya masjid besar. Nah, di situ banyak kita temukan ada beberapa masyarakat yang di mereka itu memanfaatkan waktu subuh sampai terbit matahari itu dengan buat halaqah. Ada 10 orang, dah tua-tua. 10 orang, begitu selesai salat subuh, selesai zikir, mereka ngumpul baca Al-Quran sama-sama, bergilir sampai matahari terbit. Kemudian sama-sama salat sunat, selesai salat sunat pulang. Nanti masuk surga sama-sama itu. Ada juga yang sendiri-sendiri, tidak masalah. Ada seorang alim namanya Syekh Nuruddin Al-Banjari, orang Indonesia, cuman beliau punya keilmuan, kapasitasnya kelas internasional. Beliau di Mesir, sering di Mesir. Melihat sendiri beliau itu di saf pertama itu selesai subuh, beliau bawa tasbih, berzikir, bertahan itu. Tak mungkin karena memang sudah biasa, ya. Berzikir. Paling beliau gonta-ganti posisi duduk saja. Kan itu sekitar 1,5 jam itu. Dia berzikir, gonta-ganti tempat duduk, ya. Padahal itu ulama besar. Ya mungkin banyak juga kesibukan beliau, tapi itulah kekuatan dia itu di situ. Kekuatan ulama itu hal-hal seperti itu. Maka dia berzikir. Kami yang masih kecil-kecil lihat di belakang. Latih umah berat hai. Tapi dia sudah biasa seperti itu. Begitu terbit matahari jam-jam 7 baru dia bangun. Ketika dia bangun itu, kita yang lihat di belakang itu merasa seorang ulama besar dengan ibadahnya seperti itu, tak kalan riji'uh mantang hayud, berwibawa, karismanya. Ya mungkin di kita susah kita dapatkan seperti itu. Kalau bagian ceramah pintar semua kita, bagian amalan kosong masjid, ya. Di sana biasa kita dapatkan seperti itu, ya. Jadi marwah ulama itu kita rasakan langsung, kita lihat langsung di depan kita bagaimana ibadah dia. Nah, itu sunnah tadi, ya, sunnah Rasulullah duduk setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, dalam hadis yang lain yang semirip-mirip juga daripada An-Sammak annahu sa'ala Jabir bin Samurah kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u idza shalla subha qala kana yaqudu fi musallahu idza shalla subha hatta tatlu asy-syamsu. Dalam hadis yang lain ditanya oleh Sammak menanyakan Jabir bin Samurah, wahai Jabir, kaifa kana Rasulullah SAW yasna'u idza shalla subha, bagaimana cara Rasulullah itu salat subuh? Setelah salat subuh Rasulullah ngapain? Maka kemudian Jabir menjawab, qala kana yaq'udu fi musallahu, Rasulullah itu setiap salat subuh duduk di tempat dia salat itu, tidak beranjak-beranjak, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Itu subuh. Demikian juga selesai sholat asar. Artinya selesai sholat subuh dan selesai sholat asar itu lama duduk kita harus beda dengan sholat-sholat yang lain. Karena semua sholat wajib makruh kalau kita selesai salam langsung bangun. Itu sudah kita terangkan dulu. Makruh siapapun yang melakukan salat wajib selesai salat langsung bangun, itu makruh. Umar bin Khattab pernah mendudukkan orang. Kebetulan waktu itu Umar bin Khattab saf kedua. Selesai salat ada orang di saf pertama langsung bangun, seperti kita lah. Mau leh pun karat dia mata leh sadu langsung pintu masjid mata.
Bangun dia, Umar bin Khattab di belakang dia. Bangun Umar bin Khattab, dipegang di bahunya, ditudukkan balik. Sehingga makruh orang yang selesai salat 5 waktu langsung bangun, duduk dulu. Itu semua salat. Adapun salat subuh dan salat asar itu disuruh duduknya lebih lama. Salat subuh sampai terbit matahari, salat asar juga demikian, agak lama sedikit. Makanya dibuatlah zikir, disusunlah zikir pagi dan petang. Artinya zikir selesai salat subuh dan zikir selesai salat asar. Biar kita jangan langsung bangun. Nah, dibeli itu zikirnya, ada dijual di toko-toko kitab, toko buku. Dibuat judulnya Al-Ma'surat kalau tidak salah. Kecil seginilah. Ya, kecil, bawa dalam kantong. Yang memang enggak sibuk-sibuk sekali, artinya enggak ada buru-buru sekali, selesai salat asar baca. InsyaAllah kalau rutin baca zikir itu pagi dan petang, InsyaAllah waktu kita tidak lama lagi pulang balik kepada Allah, pulang dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang harus kita pikirkan panjang-panjang lagi? Dunia ini hanya sebentar, waktu kita singkat, jangan terlalu lalai. Baik yang muda, lebih-lebih yang tua. Ya, kalau tidak mulai dari sekarang, mau kapan? Besok lusa kita mati. Apalagi ini akhir zaman, banyak orang mati. Ya, akhir zaman ni orang mati banyak, mati tiba-tiba. Banyaknya orang mati tiba-tiba salah satu tanda dekat kiamat. Dulu orang meninggal itu sakit dulu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sekarang banyak sekali orang mati tiba-tiba, meninggalnya di malam hari. Rata-rata karena serangan. Banyak sekali sekarang. Mungkin pulang ini juga demikian, siapa nanti. Ya. Nah, jadi ya caranya tidak ada lain. Kalau mau kita perbanyak ibadah seperti ulama salafus saleh, tidak sanggup kita tahajud 8 rakaat tiap malam dari jam 2 sampai jam 5 pagi, mana sanggup? Subuh saja kabeh usaha subuh. Apalagi mau tahajud 8 rakaat dari jam 3 pagi. Tak sanggup tu. Itu dah ibadah kelas berat itu. Puasa Daud seperti ulama-ulama Daud. Maka setidaknya kita yang ringan-ringan sambil santai, selesai salat subuh, selesai salat asar. Tak sanggup duduk kayak duduk tahiyat awal, ya kita nyung aja. Sambil nyung aja, tahu nyung ya? Kakinya ke depan sambil santai, sambil baca Al-Quran. Pagi dan petang, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan mati husnul khatimah. Tidak usah pikir yang berat-berat lagi sekarang. Kita pikir aja yang ringan-ringan aja. Kalau ada penceramah pun mau sampaikan yang ibadah-ibadah kelas berat, bilang aja jangan dulu, kita sanggup lagi. Yang ringan-ringan aja, yang sambil-sambil santai, tapi harus dilaksanakan. Seperti ini tadi, zikir pagi dan petang. Bagus itu, sudah disusun itu di Al-Ma'surat itu. Ayat kursi ada di situ, Al-Fatihah ada di situ, surat-surat ayat-ayat pilihan ada di situ, tahlil ada di situ, tasbih ada di situ, tasbihnya para malaikat disusun, bagus-bagus sekali itu. Itu bisa jadikan bacaan rutin. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu-ibu banyak yang sudah mulai rutin itu baca. Ini masalahnya sekarang yang bapak-bapak, godaan apa, gorengan panas ya, kopi apa, belukat itu apa, belukat
Itu luar biasa itu. Karena kalau pergi jam 7 udah kosong itu, enggak ada lagi. Jam setengah 7 aja itu udah padat itu. Kita panggil tak sempat lagi datang dia bawa. Di Ayah Gading itu Maka mudah-mudahan ya, dua sunnah Rasulullah SAW ini dapat kita laksanakan, yaitu lebih lama duduk selesai salat subuh dan selesai salat asar. InsyaAllah kita berusaha untuk bisa ya. Kemudian, nah di sini juga disebutkan hadis apa yang harus kita baca. Tapi lengkapnya itu dalam Al-Maqsurat bisa dibeli. Dibeli aja, tidak apa-apa, ditaruh di kantong. Dia tidak apa-apa walaupun tidak ada wudu. Karena Al-Maqsurat itu ada campuran dia, ada zikir, ada ayat Al-Quran, campuran. Yang tidak boleh dipegang tanpa wudu itu kalau Al-Quran tok, murni Al-Quran. Kalau Al-Maqsurat itu tidak apa dipakai. Beli, sampaikan kepada Allah, ya Allah, bantulah saya ya Allah untuk rutin muwadhabah membaca zikir ini sampai akhir hayat. Dibantu sama Allah. Jangan lupa minta bantu sama Allah. Kalau tidak minta bantu sama Allah, dan apalagi kalau sampai baru mulai 1 minggu dah sok-sokan, dah meremehkan orang lain, nah itu bahaya lagi ya. Sekarang ibadah kita jangan untuk menandingi orang lain lah. Ibadah kita sekarang sudah waktunya untuk menyelamatkan diri sendiri di hari akhir. Kan itu sekarang lihat ya, tidak sanggup lagi apa tu gaya-gaya untuk itu sudah lewat waktunya zaman-zaman dulu itu. Level ibadah kita sekarang walaupun tidak bisa berbuat lebih, setidaknya dengan ibadah itu Allah selamatkan kita di hari akhirat, di alam kubur, siksaan padang mahsyar, siksaan api neraka. Itu saja sudah luar biasa itu. Kalau Allah berikan lebih dari itu, beribadah karena cinta, itu sudah lebih istimewa lagi. Nah kita lihat di sini Rasulullah menjelaskan di antara yang harus dibaca selesai salat subuh ya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Abu Dzar bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, man qala fi duburi salatil fajri wa huwa sanin rijlaihi qabla an yatakallam, barang siapa yang membaca setiap selesai salat subuh wa huwa sanin rijlaihi, dalam keadaan dia itu duduknya itu duduk seperti duduk tahiyat awal, duduk iftirash, qabla ayatakallam, dan tidak berbicara, tapi dia membaca. Apa yang dia baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marat, 10 kali. 10 kali. Kataballahu lahu 10 hasanat, Allah tulis bagi dia itu 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayiat, dan Allah hapus baginya itu 10 keburukan. Ya. Wa rafa'a lahu 10 darajat, dan Allah angkat baginya itu 10 derajat. Makanya tadi yang kita ceritakan tadi, ada seorang ulama itu begitu dia bangun jam 7 pagi, sudah matahari terbit, dari zikirnya itu kita yang melihat dari jauh saja itu merasa sangat penuh karisma. Baru saja Allah angkat derajatnya, kita yang melihat dari jauh terasa auranya itu ya. Tapi nanti kita jangan coba-coba gaya-gaya menampaikan orang ke aura ke orang ya. Dengan selesai latihan ini, begitu lihat ke belakang mau tes nampak aura enggak, begitu tak nampak anak tahun perempuan pigonya. jangan tujuan itu ya. Jadi Allah angkat 10 derajat.
wa kana yaumahu dzalika kulluhu fi hirzin min kulli makruh wa hurisa minasyaitan wa lam yabtaghi li dhanbin ay yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirku billahi ta'ala. Nah, jadi kan, dan pada hari tersebut dia itu dalam penjagaan Allah, min kulli makruh, daripada hal-hal yang tidak baik, wa hurisa minasyaitan, dan dijaga dari syaitan, walam yanbaghi li dhanbin ayudrikahu fi dzalikal yaum, dan sulit bagi dosa untuk melekat pada dirinya pada hari itu, illa syirku billahi ta'ala, kecuali dosa syirik. Itu dah jelas dukun-dukun itu ya. Itu dah ada ubatnya, itu kecuali taubat. Nah, makanya luar biasa orang yang muadzabah zikir ba'da subuh itu, betul-betul hisnon, menjadi benteng. Makanya ketika Ibnu Taimiyah kan dikenal itu ulama besar ya, beliau sudah siap setiap subuh. Bahkan beliau dalam kitab itu ditulis, pernah selesai salat subuh, beliau tidak baca apa-apa kecuali Fatihah. Diulang-ulang Fatihah sampai terbit matahari. Pernah itu Ibnu Taimiyah itu berapa ribu kali itu, 1,5 jam lebih, sampai terbit matahari, diulang-ulang Fatihah. Itu Ibnu Taimiyah. Pokoknya beliau itu setiap subuh tidak bangun-bangun sampai terbit matahari dengan berbagai macam zikir, bahkan pernah hanya baca Fatihah berulang-ulang. Jadi suatu ketika muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, juga ulama besar, heran, kok bisa Ibnu Taimiyah bertahan? Apa sir rahasianya itu? Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah suatu ketika duduk pas di belakang Ibnu Taimiyah, duduk mau didengar langsung apa yang dia baca. Duduk. Begitu Ibnu Taimiyah bangun, sudah terbit matahari. Ketika ingin bangun, saat melihat ke belakang, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya. Ditanya sama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kenapa Anda sanggup seperti ini setiap hari, setiap pagi? Kata Ibnu Taimiyah, inilah kekuatanku, inilah bentengku. Artinya, kata Ibnu Taimiyah ingin mengatakan bahwa dengan inilah Allah menjagaku daripada hal-hal yang tidak baik, daripada syaitan tadi. Nah, jadi itu benteng. Nah, ya, itu. Kemudian dalam hadis yang lain masih tentang doa ya. Ini doa-doa semua ini, doa-doa selesai salat subuh. Kemudian dalam hadis yang lain, tadi berapa kali tadi dalam hadis ini? 10 kali. Apa tadi bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang-ulang 10 kali. Itu belum termasuk yang zikir rutin, yang istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali ikram. Kemudian wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanu ar-rahim. Kemudian ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian baru baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Kemudian baru ilahi ya rabbi
Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masiru wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu saja sudah panjang itu. Kemudian ditambah dengan tadi Al-Fatihah diulang-ulang, dan banyak lagi. Kalau di Al-Maksurat itu ada semua itu. Bika asbahtu wa bika amsaitu lillah wa asbahtu lillah, dan seterusnya, banyak sekali itu. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Ini ada doa lagi diajarkan oleh Rasulullah, ya. Wa anil Haris bin Muslim At-Taimi radhiyallahu anhu qala lin nabiyyu alaihi salatu wassalam, daripada Haris bin Muslim At-Taimi, ia berkata Rasulullah berpesan kepadaku. Kata sahabat ini, pesan Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? Idza sallaita subha faqul qabla an tatakallam Allahumma ajirni minan nar. Apabila engkau salat subuh, ya, apabila engkau selesai salat subuh, maka bacalah sebelum engkau berbicara. Jadi jangan assalamualaikum, assalamualaikum, hai ho aja, jangan bicara dulu. Ya. Zikir dulu. Karena Rasulullah berpesan sebelum apabila engkau selesai salat subuh, maka bacalah sebelum engkau berbicara, Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Apa artinya? Ya Allah, selamatkan aku daripada api. Setiap subuh 7 kali kita baca, ya Allah, selamatkan aku daripada api neraka. Kan tak mungkin tak Allah selamat, pasti diselamatkan oleh Allah. Setiap subuh 7 kali kita baca, ya Allah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dia kalau oleh Allah sayang, tapi bila kaki ujung jadi kan kira-kira ya, seperti itu. Allahumma ajirni minan nar, Allah 7 kali. Tadi 10 kali, yang ini 7 kali. Apa kata Rasulullah? Ya. Fa innaka in mutta min yaumika kataballahu laka jiwaran minan nar. Apabila kamu mati pada hari itu, pada hari subuh itu kita zikir tadi, termasuk Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kata Rasulullah, fa innaka idza mutta min yaumika, kalau kamu mati pada hari itu, kataballahu laka jiwaran minan nar, Allah tetapkan engkau, Allah stempel selamat daripada api neraka. Selamat daripada api neraka. Kemudian wa idza shallaital maghrib faqul qabla an tatakallam. Demikian juga apabila engkau salat maghrib, selesai salat maghrib juga baca itu lagi sebelum berbicara, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka in mutta, sama juga, fa innaka in mutta min lailatik, kalau kamu mati pada malam itu, tadi setelah salat subuh, kalau mati pada hari itu ditetapkan oleh Allah selamat daripada. Nah ini kata Rasulullah selesai salat maghrib 7 kali juga, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kata Rasulullah, kalau kamu mati pada malam itu juga, misalnya serangan jantung nanti jam 4 pagi, tadi maghrib 7 kali Allahumma ajirni minan nar, apa kata Rasulullah? Kataballahu laka jiwaran minan nar, Allah tetapkan engkau pada malam itu selamat daripada api neraka.
Nah, jadi ini beberapa doa sederhana selesai salat subuh ya, atau selesai salat asar atau selesai salat maghrib. Lebih lengkap ya kalau mau muadzabah atau rutin bisa dibeli, itu sudah ada kumpulan doanya, bacaan zikirnya dijual di toko-toko kitab. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.